Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Mandanu. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang biografi seorang pahlawan yang bernama I Gusti Ketut Jelantik. Ketut Jelantik, ia adalah seorang pahlawan yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih dari kerajaan Buleleng. Ia ikut serta dalam perang Bali I, perang Jagaraga, dan perang Bali III pada tahun 1849. Sekaligus itu adalah tahun di mana ia meninggal karena sekutu menyerang kerajaan Bali. Ia mempunyai beberapa istri yang cukup disebut banyak, yaitu I Gusti Ayu Madegeria, I Gusti Ayu Kompiang, Gusti Biang Madesaji, dan terakhir Jaroskar. Ia mempunyai sekitar 4 atau 5 anak, yaitu I Gusti Ayu Jelantik, I Gusti Ayu Sasi, dan I Gusti Bagus Weda. I Gusti Ketut Jelantik menjadi pemimpin perlawanan pasukan Hindia Belanda yang menyerang Bali tepatnya. Perlawanan tersebut terjadi beberapa kali pada tahun 1846, 1848, dan terakhir 1849. Perlawanan ini bermula karena pasukan Hindia Belanda ingin menghapuskan tawan karang, yaitu hak-hak di mana raja-raja di Bali untuk mengambil kekuasaan atas kapal-kapal yang tenggelam di lautnya. Pada kala itu, Belanda ingin memanipulasi rempah-rempah yang ada di Bali dengan menggunakan pelayaran Ohongi. Itu kapal karang Belanda di Bali. Kapal tersebut langsung ditawan oleh kerajaan Buleleng. Ucapannya yang terkenal ialah, apapun tidak akan terjadi selama aku masih hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Ucap I Gusti Ketut Jelantik itu. Pada tahun 1849, ia melarikan diri dari Buleleng dikarenakan serangan Belanda tersebut. Dengan penguasa Buleleng, ia melarikan ke sekutu Karangasem, tetapi di sana ia terbunuh oleh pasukan Lombok. Sekaligus pasukan Lombok itu adalah sekutu Belanda. Perang ini berakhir sebagai puputan. Seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya ia harus mundur ke Gunung Batur. Dan pada saat inilah perjuangannya harus gugur. Pada saat ia gugur, raja-raja Bali mulai mengalami kemunduran. Seluruh kerajaan Bali dapat dikuasai dengan mudahnya oleh pasukan Belanda tersebut. Dan pada saat itu hanya Bali Selatan lah yang masih melawan pasukan Belanda. Nah, berdasarkan perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan I Gusti Ketut Jelantik ini dalam melawan invasi Belanda di Bali, ia ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia pada tahun 1993. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya tentang biografi seorang pahlawan I Gusti Ketut Jelantik. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.